Diva. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera kita semua dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengambilan data ya. Materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya kemarin disampaikan oleh Bu Muki tentang metode penelitian ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke pengumpulan data. Nah, datanya mau diapain nih? Ngambilnya caranya gimana nih? Kita buka slide-nya ya. Suaranya jelas kan? Keluar juga? Jelas, Bu. Oke. Belum selesai udah thank you. Banyak sih materinya. Menentukan. Halo? Siapa nih tadi? Udah jelas ya? Menentukan teknik pengumpulan data penelitian. Oke. Teknik pengumpulan data penelitian. Dalam setiap penelitian selalu berkaitan dengan data. Ya, tentu saja datanya yang sesuai fakta yang ada di lapangan atau sesuai dengan apa yang kita peroleh. Nah, seorang peneliti tidak akan dapat mencapai sasaran penelitiannya tanpa ada data ini. Karena data yang akan digunakan ini adalah kunci sebagai bahan analisis kalian dalam menyelesaikan laporan penelitian. Jadi penting banget ya data ini ya. Nah, sekarang emang data itu ada berapa macam sih, Bu? Nah, data itu ada 2. Saya kira kalian udah ahli ya, maksudnya udah tahu banget nih pengalaman dari KKL 1 dan KKL 2, kemudian juga KKL 3 tentang berbagai macam data yang diambil di lapangan. Itu ada 2. Yang pertama adalah data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Nah, ini adalah macam data dari pengambilan data di lapangan. Nah, kalau data primer ini apa aja ya? Nah, data primer ini misalnya data yang diambil secara langsung oleh kalian sebagai peneliti untuk memperoleh data ini. Nah, contohnya apa? Misalnya ini dalam beberapa gambar adalah contoh pengambilan data lapangan, misalnya sampel tanah. Nah, kan ini tentang misalnya tentang penelitian tentang geomorfologi yang membutuhkan sampel tanah. Nah, kemudian misalnya pengukuran debit yang harus dilakukan pengukuran di lapangan secara langsung untuk mengukur debit suatu aliran sungai atau air. Kemudian misalnya profiling untuk mencari profil melintang atau ketinggian suatu tempat ya. Kalian juga pernah kan menghitung profil suatu tempat atau suatu wilayah kan. Nah itu kemudian misalnya atau wawancara langsung. Nah ini kayaknya fotonya ada gambar seseorang nih yang tidak asing oleh Bu Nuki ya. Nah ini adalah wawancara. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Nah, kalau data sekunder itu apa? Data sekunder adalah data yang kita tidak mengambil secara langsung di lapangan. Karena data itu sudah ada dan kita tinggal pakai aja gitu. Misalnya apa? Kalian pernah melakukannya juga sendiri, pengambilan data melalui buku-buku, misalnya data sekunder dari Badan Pusat Statistik, atau misalnya kalian butuh data tentang perkembangan pandemi COVID-19 dengan data dari Johns Hopkins University, misalnya tentang coronavirus. Nah, ini kan kalian tidak perlu nih survei langsung ke berbagai negara atau berbagai wilayah untuk tahu data tersebut. Kalian sudah tinggal pakai saja, sudah ada datanya, tinggal diambil sesuai dengan kebutuhan dari tujuan penelitian kalian masing-masing. Nah, itu ada 2 data sekunder ya. Ini saya kira kalian sudah paham banget nih. Ini cuma review aja. Nah, sekarang cara pengambilan data-data dalam pengumpulan data lapangan itu gimana teknik pengambilannya?
Nah, ini juga macam-macam ya. Kalian juga sebagian besar mungkin pasti pernah mengalami atau melakukan hal ini. Yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini tentu saja ada beberapa step dalam aktivitas wawancara ini atau interview ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Tentu saja misalnya ada persiapan wawancara, kemudian dan teknik ketika kita wawancara ini, kita juga harus bagaimana cara mewawancarai responden, misalnya memperkenalkan diri dulu, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan, kemudian menjelaskan substansi wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan yang memang sudah kita susun sesuai dengan variabel data penelitian yang kita butuhkan. Kemudian wawancara ini tentu saja juga harus menyesuaikan dengan kondisi fisik maupun lingkungan dan kejiwaan dari pewawancara ataupun dari respondennya. Misalnya kita mau wawancara di suatu tempat, nah itu kebiasaan di sana itu seperti apa? Misalnya sopan santun, adat istiadat, kemudian misalnya waktu. Nah, misalnya kita akan wawancara petani ya, sekiranya wawancaranya bukan siang hari karena mereka biasanya ada di sawah dan berarti biasanya dilakukan di malam hari. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita ingin mewawancarai ibu rumah tangga lah. Kira-kira kalau malam kan malah mereka justru sibuk misalnya mengurusi anak-anaknya. Nah, kita wawancaranya misalnya pagi hari atau siang hari yang waktunya mereka lebih luang. Nah, ini juga tergantung dengan lingkungan, kondisi fisik, sosial, budaya, juga masyarakat sekitar. Kemudian kuesioner. Nah, kita juga kedua kuesioner kita bisa mengambil data teknik di lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini tentu saja dirumuskan dari beberapa komponen item pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang kita butuhkan dari penelitian kita. Kemudian angket, kemudian observasi di lapangan, kemudian fokus grup diskusi, kemudian juga yang nomor 6 kita bisa tanya langsung kepada pakar atau ahli melalui in-depth interview mungkin. Kemudian yang ketujuh ada interpretasi foto udara. Kita pengumpulan datanya cukup melakukan interpretasi dari foto udara. Kalian juga masih pernah melakukannya. Kemudian interpretasi citra satelit, kemudian interpretasi peta, kemudian interpretasi tabel atau grafik atau diagram, kemudian gambar atau sketsa, misalnya sketsa tentang cliff atau tentang penampakan suatu wilayah, kemudian kita analisis dari sketsanya atau dari gambar tersebut, kemudian interpretasi foto, interpretasi model, kemudian surat kabar, kemudian bisa juga mempelajari buku teks, mempelajari artikel ilmiah, kemudian mencatat laporan, model triangulasi, dan yang terakhir adalah mempelajari laporan pembangunan atau penelitian. Nah, ini adalah teknik-teknik pengumpulan data yang bisa kalian lakukan dalam pengambilan data di lapangan. Nah, bagaimana cara kita melakukan teknik pengumpulan data ini? Kita boleh melakukannya lebih dari satu teknik ya. Misalnya butuh wawancara, juga butuh kuesioner, misalnya juga butuh FGD kayak gitu. Atau misalnya kita juga butuh atau kita hanya butuh interpretasi citra satelit aja misalnya atau foto udara. Nah, itu disesuaikan dengan tujuan dari penelitian masing-masing yang diambil. Nah, kira-kira itu sih untuk teknik pengumpulan data yang bisa kalian lakukan di lapangan. Nah, itu aja dari saya untuk teknik pengumpulan data. Singkat aja. Udah Bu Nuki, itu aja Bu Nuki, ada ditambahin? Ya, silahkan. Oke. Kedengeran nggak ya suara saya? Hujan ini. Hujan terus. Kedengeran tapi ada bisnisnya.